Julianti, mahasiswi dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Saya Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan semester 4. Nah, di video saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Adat, di mana kali ini saya akan membahas tentang hukum perkawinan dan waris adat. Di mana yang pertama itu, apa sih hukum perkawinan adat? Hukum adat menurut Suryaman Mustari Privide adalah merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kezaliman yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat adalah keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat yang lambat laun dianut sebagai hukum. Misalnya sistem perkawinan yang terjadi berdasarkan adat istiadat setempat. Hukum adat Indonesia merupakan perkawinan bukan saja yang sebagai perikatan perdata, melainkan juga perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan dengan Sahuta atau Batak. Sedangkan hukum perkawinan adat juga dimaknai sebagai aturan tentang prosedur perkawinan berdasarkan adat yang telah turun-menurun, bentuk-bentuk perkawinan, prosesi peminangan, sampai pada profesi putusnya hubungan perkawinan. Hukum mengenai perkawinan adat di Indonesia turut adil faktor agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Nah, hukum perkawinan adat daerah satu dengan daerah satu lainnya akan berbeda dalam wilayah Indonesia. Pasalnya tergantung pada suku, ras, dan agama mereka, sehingga akan muncul berbagai bentuk perkawinan adat di antaranya yang pertama, bentuk perkawinan masyarakat matrilineal, yaitu bentuk perkawinan ini disebut sebagai bentuk perkawinan jujur. Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan pemberian atau pembayaran perkawinan atau jujur atau belis oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Adapun maksud pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan tersebut adalah diputuskannya hubungan antara calon mempelai perempuan dengan orang tuanya, sanak saudara, dan masyarakat sekitarnya. Tujuan dari bentuk perkawinan patrilineal ini adalah untuk memindahkan kekerabatan calon istri dan keluarganya yang semula menunjuk kekerabatan dalam lingkaran keluarga calon suami. Tak hanya itu, anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut nantinya juga akan mengikuti kekerabatan ayahnya, seperti menjadi masyarakat hukum dari garis keturunan ayahnya. Dan dengan demikian bahwa pemberian jujur dapat berfungsi. Yang pertama, secara yuridis, pemberian jujur adalah untuk mengubah status keanggotaan calon pengantin wanita. Yang kedua, secara ekonomi membawa pergeseran dalam harta kekayaan. Yang ketiga, secara sosial, untuk penyerahan jujur mempunyai arti pihak si wanita mempunyai kedudukan yang dihormati. Yang kedua yaitu bentuk perkawinan masyarakat hukum matrilineal. Pada dasarnya, bentuk perkawinan matrilineal adalah mempertahankan garis kekerabatan dari pihak ibu. Perkawinan matrilineal ini disebut juga perkawinan semendo. Semendo berarti laki-laki di luar. Berbeda halnya dengan perkawinan patrilineal. Bentuk perkawinan semendo ini tidak memberikan jujur dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Sejak perkawinan dilangsungkan, baik istri maupun suami tetap berada dalam kekerabatannya masing-masing. Hanya saja ketika anak lahir, maka garis kekerabatannya mengikuti keturunan ibu, dan ayah tidak memiliki kewenangan terhadap anak-anaknya.
Yang ketiga yaitu ada bentuk perkawinan masyarakat hukum bilateral. Berlainan dengan kedua bentuk perkawinan di atas, bentuk perkawinan ini adalah bebas atau mandiri. Setelah perkawinan, suami dan istri memisahkan diri dari kekuasaan orang tua dan kerabatnya masing-masing untuk membangun keluarga atau rumah tangganya sendiri. Bentuk perkawinan ini juga terdapat di Jawa, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi. Akibat hukum dari bentuk perkawinan ini adalah suami dan istri masing-masing mempunyai dua kekeluargaan, yaitu dari kerabat suami dan dari kerabat istri. Yang keempat yaitu ada perkawinan campuran. Perkawinan campuran menurut hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat, budaya, dan berbeda agama yang dianut. Ini biasa terjadi di Batak. Yang kelima yaitu perkawinan lari. Pada dasarnya, perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan, melainkan merupakan sebuah sistem pelamaran. Oleh karena dari kejadian perkawinan lari ini dapat berlaku bentuk perkawinan jujur. Sebanda atau bebas atau mandiri tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak. Sistem perkawinan lari ini dapat dibedakan antara perkawinan lari bersama dan perkawinan lari paksaan. Nah, perbuatan perkawinan lari itu untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis. Dan cara melakukan berlarian tersebut adalah si laki-laki dan perempuan sepakat untuk melakukan lari bersama, atau si perempuan secara diam-diam diambil atau si perempuan datang sendiri ke tempat kediaman si laki-laki tersebut. Dan ini biasa terjadi di daerah Lampung, di mana yang beradat pesisir. Setelah gadis diketahui pergi berlarian, pihak kerabat mengusut jejak kemana si perempuan itu pergi. Kedatangannya mencari jejak dari pihak gadis itu harus diberi kesempatan untuk bertanya kepada anak gadis mereka apakah atas kemauan sendiri ataupun dipaksa. Yang kedua yaitu terdapat di Tanah Bugis. Pihak kerabat yang mengetahui gadis mereka pergi berlarian atau mengejar atau tomasir jika belum sampai di tangan kepala adat si pemuda untuk melarikan dapat dibunuh karena memegang teguh nilai diri atau malu dari hukum adatnya. Dan sistem perkawinan lari paksaan ini jika terjadi seringkali diteruskan oleh kerabat yang merasa kehormatannya terganggu kepada pihak kepolisian dengan menggunakan ketentuan pasal 332 KUHP atau sebagai dasar pengaduan. Nah, kita masuk pada hukum waris adat. Hukum waris adat menurut Supomo merupakan peraturan yang membuat pengaturan mengenai proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak termasuk harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turun-menurunnya atau kepada keturunannya. Dan kemudian dikemukakan oleh Tehar bahwa hukum waris adat adalah aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dari peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi berikutnya. Dan dengan demikian, hukum waris ini membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya. Dan cara penerusan dari peralihan harta tersebut berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Dan bentuk peralihannya dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli warisnya. Jadi,
bukanlah sebagaimana yang diungkapkan oleh Wirjono. Pengertian warisan ini adalah warisan itu merupakan soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu itu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Nah, adapun cara penyelesaian sebagai akibat dari kematian seorang. Sedangkan Hilman Hadikusuma mengartikan warisan itu adalah bedanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada pewarisnya dapat dilaksanakan sebelum ia wafat. Dan menurut hukum adat, secara garis besar dapat dikatakan bahwa sistem hukum waris adat terdiri dari 6 sistem. Yang pertama, sistem keturunan. Dilihat dari garis keturunan, maka perbedaan lingkungan hukum adat itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sistem patrilineal atau kelompok garis ayah. Yang kedua, sistem matrilineal atau kelompok dari garis ibu. Yang ketiga, sistem parental atau bilateral, yaitu kelompok garis ibu dan bapak. Yang keempat, sistem kolektif. Yang kelima, sistem mayorat. Yang keenam, sistem individual. Nah, yang pertama, sistem patrilineal atau kelompok garis ayah. Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, contohnya Gayo Alas, Batak, Nias, Lampung, Seram, dan Nusa Tenggara. Dan sistem matrilineal kelompok garis ibu, sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan lelaki ataupun pria dalam pewarisnya, contohnya Minangkabau. Dan sistem parental atau bilateral, sistem yang ditarik menurut garis orang tua, ibu ataupun bapak, di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisnya, contohnya Jawa, Sunda, Madura, dan Melayu. Dan adapun sistem kolektif, menurut sistem ini ahli waris menerima penerusan dari pengalihan harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbaik dari tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut, contohnya di Minangkabau, Ambon, dan Minahasa. Dan adapun sistem mayorat, di mana sistem ini harta warisan itu dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentunya saja, misalnya anak laki-laki tertua. Dan contohnya ini terdapat di Bali dan Lampung. Dan adapun sistem individual, dan menurut sistem ini, maka setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dan pada umumnya sistem ini dijalankan di masyarakat menganut sistem parental. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.